Oke guys, welcome back again with me, Jeremy Sankoso, dan kali ini kita bakalan bahas lagi tentang website yang aku buat seperti yang sebelum-sebelumnya. Cuma ini bedanya adalah kita tambahin quantity di dalamnya, sehingga kita nggak cuma asal nambahin ke dalam keranjang, tapi ada quantity-nya yang bakal ditambahin, sehingga agak juga nanti berupa logika gimana sih harganya bakalan ikut bertambah, stoknya bakalan ikut berkurang, dan quantity-nya juga bakalan ada yang berubah di bagian si card-nya. Nah, Ika bisa anggain itu sebagai si produk sama order lah ya, yang kau gak bikin kemarin. Cuma mungkin agak berbeda logika, soalnya kan kemarin kan aku juga ada beberapa yang caranya beda itu dalam melakukan operasi matematika di dalam si ininya, di dalam si programnya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, di sini Ika bisa lihat bahwa Ika punya MyScore. Nah, kita bisa cek dulu ya, gimana sih cara si aplikasi K ini berjalan. Nah, aplikasi K berjalan kurang lebihnya ya, kita bisa lihat Gakmok sama Likemok. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa itu carouselnya, juga di sini ada login. Kita langsung masuk ke login, terus ke produk langsung aja ya. Jadi kalau misalkan kita udah ngeliat produk, jadi lebih ngerti, lebih jelas alurnya. Kurang lebihnya begitu guys. Jika bisa masuk dengan cara pakai admin. Nah, ini admin, kita masuk lagi dengan cara pakai admin. Nah, kita bisa login langsung. Nah, di sini ke halaman loginnya langsung dilempar ke dalam produk. Nah, di dalam produk ini kita bisa lihat agak banyak produk di sini ya. Nah, agak banyak produk di sini kita juga bisa ngelakuin pencarian kayak kemarin lah ya. Cuma bedanya ini kan kurang lebihnya nge-fetch script API-nya berupa API langsung banyak ini. Kalau misalnya kita cara yang kemarin-kemarin, yang di video kemarin di bioskop movie, kita munculin loginnya ketika si API-nya fetch kurang lebihnya, sehingga kita bisa tahu kalau sebelumnya itu adalah API khusus parameter yang menerima query. Kalau ini enggak. Ini si API-nya udah ngarik semua data, kita baru searching di sini. Mekanismenya beda. Kurang lebihnya gitu. Nah, di sini kita bisa lihat agak detail. Nah, sebelumnya kan kita bisa lihat agak tombol di sini, tombol add to cart. Di sini juga agak tombol add to cart. Saya pindahin ke bagian bawah. Sehingga kita bisa nentuin kuantitinya berapa yang kamu masukin ke dalam si keranjang. Tuh, kuantitinya agak 5. Nah, kita bisa tahu nih, berapa sih kuantiti yang ada di dalam keranjang? 5. Terus berapa sih stok yang ada di dalam produk ini? Tuh, sehingga kita bisa tambah-tambahin terus. Oh, mentok. Nggak bisa tambahin lagi, guys. Ternyata produknya itu 10. Yang emang aku setting setiap produk itu stoknya 10. Kok kita add, oke. Nah, kita nggak bisa nambahin, kita nggak bisa ngurangin lagi. Itu, guys. Kita bisa lihat di sini, ada 2 di dalam barang yang sama tentunya. Kurang lebihnya, kalau di sini aku sistemnya kayak semacam order, bukan kayak keranjang. Nah, kalau keranjang harusnya ini nyatu. Untuk si kuantiti ini, kuantiti 1 sama kuantiti si card 1 sama card 2 ini kalau barangnya sama harusnya nyatu. Cuma kalau di sini, khusus di sini agak beda. Aku nggak nyatuin soalnya nanti agak beberapa logika yang nggak masuk di dalam backend. Backendnya kan aku pakai sistem order sama si produk. Soalnya kalau sistem card sama order itu beda. Kalau order itu per order, kalau card itu per barang masuk gitu, barang yang masuk dalam si keranjang. Jadi barangnya otomatis digabung dari kuantiti lama sama kuantiti baru gitu. Kurang lebihnya. Kalau di sini kan sistemnya order. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kalau misalnya di dalam si card ini, kita bisa edit juga datanya. Tuh. Kuantitinya aku mau kurangin jadi 1. Kurang lebihnya kalau misalkan 10 dibagi 2 kan 5 kan masingnya. Kalau misalkan sekarang aku kurangin jadi 1, kurang lebih semuanya aku jadiin 1 bagi yang atas ini. Jadinya apa? Berarti di sini dia bisa dapetin data sampai 9 biji. Tuh. Nah, kita bisa lihat kalau, wih, banyak banget ya. Nah, kita bisa lihat kalau misalnya di sini, dia agak otomatis, bukan otomatis, kayak semacam Victor logger gitu. Loggingnya. Nih, dia bisa logging di sini, kurang lebihnya. Nah, sehingga kalau dia bisa logging gini, maka ketika dihapus pun, dia agak loggingnya juga. Logging lagi. Di Combo X juga sama, kita kasih logging juga di sini. Kurang lebihnya mirip kalau kita relog, terus muncul tampilan logging juga di sini, sehingga kita bisa tahu kalau kita mau ngebikin suatu API, mau ngebikin suatu front end yang bisa nge-fetch API, kita harus bikin
rajin-rajin bikin semacam loggernya. Kita harus bikin check and out-nya sehingga kita nggak terus-terusan setiap saat nge-fetch ke API terus itu. Setiap saat kita nggak harus terus-terusan nge-hit ke dalam API terus itu. Kita bisa kasih delay-nya sehingga kurang lebih kita bisa menghemat memori, menghemat kurang lebihnya manajemen memorinya untuk sehingga lebih ringan ketika kita menggunakan aplikasi dengan banyak user. Kurang lebihnya gitu guys. Nah di sini juga kita bisa lihat beberapa. Ini harusnya udah semua. Kita bisa ke logout juga tuh. Nah di dalam codingan kurang lebihnya gini mekanismenya. Sebelum aku masuk dalam codingan lebih lanjut, kita bisa lihat di sini agak admin dulu. Enggak, aku masuk dulu dengan login admin. Nah di sini juga ada produk nih, masing-masing produk. Nah kalau misalnya aku tambahin, logikanya gini ya, aku tambahin berarti kan stoknya ngurang. Tuh. Berarti kalau misalkan aku mau tambahin lagi di sini, kan udah aku ambil 2, totalnya 10, jadi berapa? Ke 8 guys, itu. Nah kalau misalkan aku tambahin semua 8, nah kurang lebihnya gini. Nah di panjang tuh, aku buang dulu berarti ya, yang bagian nomor 8. Tuh. Nah ini kan 2 tuh. Atau gini aja, lebih gampang kita langsung aja ordernya lapang semua. Kayak barusan kita udah jelasin. Kalau misalkan ke order lapang, berarti kalau misalkan agak 2, berarti kesimpulan agak gak yang dikembaliin kan dikurangin. Kalau dikurangin aku tambahin kurang lebih dalam stoknya itu. Nah kalau misalkan kita ngurangin, jadi 4, berarti dia kesimpulan nambah 4 ke dalam sini. Aku bagi 4, nambah 4. Kalau misalkan kita nambahin 4, nambahin ini nggak bisa. Kita harus kurangin dulu di dalam sini. Kita kasih 1 lah ya. Kalau misalkan kita habisin semua sampai habis, ke 9, otomatis dia nggak bisa nambah lagi. Guys, nggak bisa nambah lagi. Kurang lebihnya gitu guys. Jadi ada mekanisme buat nambahin stok sama ngurangin stok gitu melalui quantity yang kita ambil. Apalagi kalau upgrade kan kita bisa kakaknya bisa kita ambil, bisa kita bisa ambil, bisa juga kembaliin. Kalau upgrade, kalau system add kan kita langsung ambil semua, ambil berapa guys stok lah kita ambil. Kalau misalkan delete kita kembaliin. Kalau upgrade kan kita perbaguan angka keduanya, bisa ambil, bisa kembaliin juga. Tergantung kuantitinya mana nih, kuantitinya lebih banyak daripada kuantiti sebelumnya, atau kuantitinya lebih sedikit daripada kuantiti yang kurang lebihnya sebelumnya. Kalau misalkan kuantitinya lebih sedikit, berarti kurang lebih dia minus. Nah, kalau minus, berarti kalau minus ketemu minus kan plus itu. Kurang lebihnya gitu guys. Nah, kita bisa lihat di sini, di bagian codingannya langsung aja. Nah, di bagian codingan ini langsung aja kita bisa lihat di bagian sini, di app. Bukan. Kita langsung di bagian ini aja. Kita harus buat dengan tema card management. Nah, untuk ini React Context API untuk global state card. Nah, di sini itu aku kurang lebihnya global API-nya buat global context-nya itu cuma buat login doang, login sama logout. Autentifikasi lah, login, logout sama nyimpen token. Itu autentifikasi kayak kemarin. Nah, ini kalau bisa kalian mau lihat di bagian sini, ini kan bikin konteks, terus ini bikin provider-nya. Tuh. Nah, ini aku nyimpen apa aja nih ke dalam si provider, ke dalam si konteksnya. Oh, aku nyimpen beberapa token, script token, aku simpan script token, aku simpan login, aku fungsi login, aku simpan fungsi logout, terus aku kembaliin token, login sama logout itu. Sebenarnya kalau fungsi CRUD juga bisa masuk ke dalam si konteks, sehingga kita nggak perlu lagi nih bikin yang seperti ini. Yang aku bisa kasih tahu kalian kalau misalnya di sini tuh banyak banget. Tuh. Ini ada 3 step di dalam sini nih. Apa yang terjadi? Nggak mungkin aku bikin fungsinya di depan. Karena penuh depan ini. Aku kepengen depan ini bersih. Jadi depan ini cuma buat fetch data doang. Selesai. Use effect. Nah, berarti kan kalau misalkan aku pengen bersih depannya, nanti aku transfer itu bukan fungsi. Yang transfer itu berupa step ke bagian shieldnya, ke bagian anggapnya. Nah, yaudah. Kamu bisa lihat apa aja yang buka transfer dalam anaknya ini. Tuh. Lihat, aku transfer script product sama script login.
Kang ini lebih parah lagi. Banyak banget nganggo transfer. Agak produk, agak login, agak set produk, agak set card, agak hackernya, agak sekernya. Aku kirim dua-duanya sekaligus itu. Karena aku perlu di bagian si children-nya. Ini semuanya malah loginnya aku kirim. Karena aku perlu di bagian children-nya. Itu. Kalau misalnya pakai global context, sehingga aku nggak perlu lagi kirim pop dari parent ke children-nya. Nggak perlu lagi namanya lifting up dari si sketch-nya. Sebenarnya sketch itu cuma dipakai di bagian gua ini, gua yang sketch yang paling penting ya. Yang paling penting itu sketch cuma dipakai di dalam kartuan sama di dalam si ini, di dalam si produk. Udah itu doang. Kalau di produk itu kita buat nampilin si produknya. Terus kalau di detail kita buat ngeseknya ngesek si kuantitinya berapa yang masuk dalam card buat nampilin. Sekaligus kita juga buat ngedit. Jadi halaman si act-nya agak di detail produk, halaman update-nya itu agak di dalam si card gitu guys. Jadi kita butuh dua itu props-nya. Nah, karena kurang lebihnya menurut aku pribadi dengan pertimbangan lebih lanjut kalau misalnya oh ya udah ternyata si prop itu cuma dipakai di dua komponen itu doang. Komponen lainnya nggak ikut pakai gitu. Sehingga ya udah aku pakai berupa lifting up aja, lifting up spec aja untuk sementara waktu. Nah, sehingga yang aku pakai ya udah aku pakai di login-nya doang. Kenapa aku menghindari kurang lebihnya memakai global sketch di beberapa project? Kenapa? Karena kita harus ngerti kalau kita ngambil dari mana, alurnya kemana. Kalau kita pakai global sketch kurang lebihnya ya. Kalau project udah cukup banyak, nah kita nggak bingung. Ini dari mana nih si global sketch ini dipakai di mana aja? Nah itu, nggak nyarinya bingung, nuturnya bingung, karena kita bisa pakai di mana aja, break lagi gitu. Kalau yang mana aja yang nih, si global sketch ini dipakai, si fungsinya ini dipakai, karena nyebar nggak akan ada jalurnya. Kalau ini kan terkalang jalurnya di mana. Oh, ini dipakai di bagian sini, di bagian si produk ID. Oh, di bagian si produk. Oh, di bagian si card gitu, kawan semuanya. Kalau Kang Pading yang kita mesti masuk satu-satu dalam filenya. Oh, kita lihat satu-satu, oh script yang dia kapan aja manggil konteks nih, gimana aja file yang manggil konteks gitu, kurang lebihnya. Jadi bagi manggil aku ya seperti itu, kurang lebihnya. Nah, di sini kita juga bisa lihat beberapa, misalnya kayak tugas berikutnya, gunakan gambaran figur add, tukar, update quantity, dan remove item dari card. Seperti yang gue bahas sebelumnya, kalau misalkan di bagian add ini masuknya bukan ke card, tapi masuknya ke si product file. Sebenarnya sih aku kepengennya di product list lah ya. Product list yang tampilan depan itu yang agak beberapa grid-gridnya itu, beberapa kotak yang itu jendela-jendelanya itu. Aku pengen nambahin isiku, cuma pertimbangan lagi, karena balik lagi ini sejak CMUI ini scale default-nya ini susah banget buat di akhir karena kalau misalkan kita udah salah ngubah scale-nya, dia langsung nggak responsif gitu. Kontainernya ya jebol lah, kurang lebihnya kontainernya bocor gitu, istilah kasarnya gitu. Nah di sini sehingga kita bisa pakai namanya di bagian detail. Kalau detail kan kita buka, kalau Tokopedia, kalau Shopee kan juga gitu, kita di bagian depan kartunya itu dia cuma nampilin si gambar, terus dia cuma nampilin si harga sama si bingkang. Terus lebihnya dari itu dia masuk ke dalam si detailnya ada apa, ada gambar, ada bintang, ada keterangan, ada labelnya, terus ada juga namanya harga, yang bahkan sampai balik lagi di kartnya itu apa aja yang mau masukin dalam kartnya, kuantitinya berapa yang mau lagi masukin dalam kartnya, di situ ada bahkan pembayaran itu masuk ke dalam kart. Tapi kalau di dalam produk Mikael biasanya kecantum semua informasi yang dibukukan sama si product listnya itu guys. Nah kita bisa lihat di sini kalau misalkan figur etika agak gimana, di figur etika itu agak di dalam si product list. Nah product list di sini aku nggak perlu satu-satu ngasih tahu jalurnya kemana aja, pokoknya ini ada patch aja lah ya, patchnya dipanggil di dalam rookernya, soalnya ini juga pakai rooker dari React Rooker Gum yang lama, yang pakai browser rooker bukan React browser rooker, kurang lebihnya gitu. Jadi ya kurang lebihnya ya sama aja kayak project kemarin. Nah di sini kalian bisa lihat kalau misalkan kita ngambil si sketch-nya ini dari si parent-nya, sketch-nya apa aja yang ambil. Oh sketch-nya si product yang logging, ini product list sorry. Pokoknya dari product list ini kita kan ngambil sketch-nya produk sama login. Kalau misalkan si produk ini, kita buat nampilin si produknya berdasarkan apa? Berdasarkan produk yang kita udah filter.
Produk yang ke filter itu maksudnya apa gunanya? Nah, produk yang ke filter itu kalau ika combo search kan, combo search buat nyari. Nah, kalau si filternya nggak ada, otomatis kan ngambilin semua. Kalau filternya ada, otomatis kan dia ngefilter tuh. Nah, jadi kakaknya yang aku tampilin langsung filternya aja, bukan data aslinya gitu. Tanpa harus pakai yang namanya if else lagi lah, kurang lebihnya tanpa harus pakai pengomisi yang lagi. Nah, sehingga kurang lebih kayaknya aku ngambilnya pakai filter produk di dalam sini, dalam si mappingnya. Nah, kalau misalkan kita mau lihat si fungsi X-nya, ke Kyle. Di Kyle ini, kita bisa lihat ada angle X ini gunanya buat apa. Nah, kita bisa lihat si sketch-nya dulu untuk awal-awal. Sketch-nya ini ada di dalam produk, nih, produk, sketch yang kita ambil dari si parent-nya, terus ada si login juga, sketch yang kita ambil dari si parent-nya, terus ada si seeker-nya ini ada yang fungsi dari si sketch yang kita ambil ke parent-nya, ada set produk, ada set juga untuk cars-nya. Nah, di sini kita bisa lihat tipe gakaknya, nggak usah diperguling dulu lah ya. Sehingga kita bisa lihat di dalam sini ada use param ini buat mengambil parameter dari si ininya, dari si React Cooker Boom. Ini kita bisa lihat, nah di sininya baru kita bisa kasih, ini kan buat ini mah buat nampilin doang, buat kan kalau misalkan filter kan nampilin banyak gagak sekaligus. Kalau find kan cuma satu gagak doang. Aku sengaja biar aku nggak harus nembalin array, kurang kalau array harus di map dulu. Ini mah nggak usah di map itu. Aku kasih index ke 0 nggak perlu gitu. Jadi langsung aja objeknya yang kembaliin gitu dengan find ini. Find kan nggak bikin array baru. Kalau cuma ngembaliin gagaknya doang yang pengerang gitu, gagak aslinya. Jadi aku pakai find. Nah di sini aku quantity. Nah, quantity sama X nih. Ini poin penting yang akan aku sampaikan di sini. Agak quantity, agak X. Nah, quantity ini buat apa? Quantity ini buat si conquernya. Conquernya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Awalnya 0. Itu. Kalau X-nya buat apa? Ya, ini buat fungsi login X-nya. Nah, ini buat si loginnya pas si mencek combo si X-nya ini, combo si X to card, maka dia ada loginnya. Nah, di sini kita bisa lihat dulu handle X-nya. Handle X-nya ini apa? Kalau misalkan kita ngeklik handle X, maka dia loginnya ini X ID. ID guys, bukan false crew. Kenapa? Karena kalau kita sistemnya false sama crew, itu kayak yang kemarin agak presentasi juga di dalam si bootcamp. Dia ketika dia mencek tombol delete atau dia mencek tombol update, yang muka itu semua cardnya. Agak dimakar itu muka semua tombolnya tuh. Nah, Ika nggak mau seperti itu yang terjadi. Maka dari itu Ika pakai yang namanya ID buat nentuin card mana yang lebih spesifiknya bakalan berubah, bakalan dimanipulasi. Sama juga, gak mungkin kan Ika pas mencek tombol gelek semua kegelek. Jangan gitu. Ika maunya kalau Ika manipulasinya menguruk ID yang Ika pilih itu, baik itu berupa kan di update-nya ID berapa, geleknya ID berapa, maupun cuma hal-hal simple kayak misalnya kita mau login X-nya buat apa, pas login kombonya itu cuma buat card keberapa itu. Nah, maka dari itu aku pakainya card ID untuk kembaliin si numbernya. Aku find dulu, find-nya find apa, find si product ID-nya. Buat apa, kalau misalkan buat ini, buat kita bisa lihat find product nih, buat kita bisa apa namanya, sebenarnya ini handle X-nya upgrade lah ya, kurang lebihnya. Jadi buat ngupgrade datanya, ngupgrade si quantity doang sebenarnya. Quantity-nya berapa sih? Nah, quantity ketika buat upgrade ke si card-nya, quantity yang kamu tambahin kemana, card-nya. Cuma kan kalau sebelumnya, jika sistemnya gini guys, sebelumnya yang tanpa pakai quantity, ya udah. Gini, ini di produk, datanya masih produk, data produk nih. Di order pun di card pun sama gak produk, cuma yang ditampilin di order itu hasil yang gak difilter. Di filternya berdasarkan apa? Berdasarkan aku kasih satu key, gimana key-nya itu available atau enggak. Ini available-nya apa? Kalau di dalam card ini available-nya false, sehingga kalau dia udah nggak tersedia lagi di dalam si list produk, maka dia masuk ke dalam si card dengan available false itu. Tetapi kalau udah masuk ke dalam si apa namanya? Ke dalam si quantity, kita masukin quantity ke dalam situ. Hal ini nggak sesimpel itu, nggak sesederhana ini gitu. Maka dari itu kita perlu namanya gua stack. Yang stack satu untuk nyimpan produk, yang stack satu lagi buat nyimpan si order. Nah, order ini kakaknya apa aja?
Ika anggap aja ini sebagai kabel. Dua kabel ini saling berelasi gitu. Nah, kabel satu ini gunanya buat nyimpen si produk, kabel satu lagi gunanya buat nyimpen si order, atau Ika di sini pakainya card gitu. Nah, isinya apa sih si card ini nih? Isi card ini atau si kabel card ini nih. Istilahnya kalau di KKBS ku kabelnya, tapi kan Ika nggak pakai KKBS di sini, Ika masih murni pakai stack memori array lah ya kalau misalnya di sini. Nah, arraynya apa nih isinya? Ya ini ID, get now, dari mana ya, dari si produk yang gue dipilih berdasarkan ID. ID mana ya, kan setiap si list card, kan setiap list belanjaan kan ada ID-nya. Belanjaan order pertama, card pertama itu ID-nya apa, card kedua ID-nya apa, card ketiga ID-nya apa itu. Salah satunya keambil. Nah, ini dari find product gitu. Find product keambil. ID-nya pakai get now ini buat supaya dia unik aja lah ID-nya lah ya. Meskipun nggak disarankan juga, kalau bisa ya pakai nano, pakai apa, atau pakai UID yang panjang sekali kakaknya itu. Ini aku pakai get now aja buat ya simple doang. Nah, ini juga pakai product ID. Product ID-nya ngambil dari mana? Ngambil si find product ini. Sampai dari image title. Nah, Rika di sini ngapain sebenarnya handle add ini? Cuma buat nambahin si quantity doang, buat ngasih tahu quantity apa nih yang Rika ngasih ke si card-nya. Quantity apa yang Rika tambahin dalam card-nya. Berapa quantity-nya? Nah, quantity-nya ternyata 5 quantity-nya. Nah, kalau agak 5 berarti totalnya berapa guys? Totalnya itu dari harga di produknya itu dikaliin quantity. Nah, itu jadilah Rika dapat satu yang namanya array of object. Dari mana? Dari si card yang udah Rika kasih tahu kalau ini masuk agak card, satu card ini, satu kantong belanja ini loh. Itu. Kalau di dalam project kemarin di Express, Rika bisa bilang tuh order, satu order itu. Nah, di sini Rika bisa pakai yang namanya check out. Buat apa? Buat yang tadi barusan soft relock atau apa ya? Penjelasannya lagi aku lupa. Soft relock kan ya? Logging script untuk simulasi optimistic update. Ya, sorry, aku bahasanya suka lupa. Buat optimistic update itu maksudnya buat loggingnya. Nah, gampang ya bahasanya buat loggingnya gitu. Itu guys. Jadi di sini kita bisa lihat bagaimana aku bilang lagi. Nah, kita bisa pakai second out. Nah, jadi pas handle add-nya jalan, pas kita klik combo add, maka check loginnya ini add ID. Istilahkan check loginnya crew lah ya, kayak sebelumnya. Cuma aku pakai ID. Kalau ID kan bagi agak ID-nya, agak isinya itu. Nah, kalau agak isinya, ini nilai awalnya 0. Kalau agak isinya, maka login terus, terus sampai sini. Nah, di sini second up kita bungkus tentang apa? Bungkus tentang ini. Setiap kali agak seker kita masukin dalam sini. Gitu guys sistemnya. Sehingga ini kan anggap aja ya istilahnya mungkin kurang tepat, tapi kayaknya promise gitu lah ya. Anggap aja kakak yang nunggu jalan dulu nih. Kita mau nunggu jalan ini masuk semua dalam sini. Sehingga ditungguin. Kalau lagi luar, maka dia dieksekusi duluan. Ya udah. Padahal Ika nggak mau itu, Ika mau ngambilin dulu loggingnya dulu itu kurang lebihnya. Sehingga kalau Ika mau ngambilin loggingnya dulu selama proses, masuknya dalam second out gitu guys. Jadi selama proses, ini kan loggingnya itu kan di second out-nya ya guys ya. Anggap aja second out-nya itu prosesnya dia gitu. Ya udah. Semua yang masuk dalam second out itu masuk dalam proses yang ditungguin selama berapa menit gitu. Jadi ya udah masukin semua aja seker yang dalam sini, masukin seker si set produknya, terus si ya itu seker produknya, masukin seker si cardnya, masukin seker si login ad-nya, masukin seker quantity-nya dalam si second out ini, sehingga loginnya bakalan nungguin prosesnya dia bekerja gitu, nggak ninggalin gitu kurang lebihnya. Soalnya kali barusan aku ngebugnya kenapa? Aku nggak masuk dalam second out, jadi ketika dia tombolnya itu klik dia nggak login dulu, langsung masuk gitu, nungguin si sekernya.
untuk tombol X kayak gini, bukan untuk tombol X sih, tapi untuk tombol yang ini, tombol yang gelek kalau nggak salah ya. Untuk tombol gelek nggak aku barusan. Kalau X-nya nggak masalah, tapi geleknya masalah lagi. Lagi kita kupas di bagian geleknya. Nah, kalau lebihnya gitu untuk X-nya ya udah kita tinggal tambahin di bagian bawahnya. Tuh di bagian sini. Bukan ghost. Ini agak susah ngeliatnya, soalnya kebesaran fontnya. Jujur aku nggak pernah pakai font sebesar ini buat ngoding sih. Cuma buat nampilin di YouTube gua, jadi bisa kelihatan sama orang kan besar layarnya. Soalnya kan layar YouTube kan kecil. Itu. Ini title belakangnya Ghostman buat apa? Ghostnya ini buat set quantity. Nah kan di dalam apa namanya di dalam tampilan kita bisa lihat lagi di dalam sini nih. Di dalam tampilan ini, di produk ini kita reset dulu ya. Tuh, login dulu. Nah, di dalam sini kan ada tombol minus sama tombol plusnya, sama tombol F. Nah, aku jelasin dulu nih, ini apaan, nggak apa ini. Nah, untuk tombol minusnya gini. Kalau kita biasa kan sistemnya gini. Kalau misalnya tombolnya ini tombolnya ini kurang dari 0, jangan kerusin gitu. Tapi kalau misalkan kita di sini kan makanya Mac. Nih, perbedaannya. Set quantity. Kalau misalnya tombolnya if, tombolnya yang conquer, if conquer ini conquer si conquer ini apa namanya ini? Si P-nya nih, si quantity ini. If quantity-nya kalau misalnya kurang dari 0 yang di quantity ini, conquer-nya ini, maka nggak boleh lanjut. Lalu baru kita jalanin si fungsinya. Fungsinya apa? Setelah if itu, ya proof ini. Proof min 1 itu kalau misalkan cara standar, cara normal. Tapi kita pakai caranya dari rekomendasi yang aku juga baca ya. Aku kan sambil nanya AI, sambil apa namanya? Sambil brainstorming juga. Aku dapat saran kalau misalkan gue pakai Max. Sistemnya sama ternyata. Dan ini dilakuin juga sama beberapa developer. Jadi Max ini apa? Buat nyari nilai kebesar. Nah, jadi kan nilai awalnya 0, terus preview ini counternya itu ngurangin terus 1. Misalkan dia set quantity-nya misalkan 5. Oh, 5 ya udah kita pilih 5. Misalkan brief kurang 1 tapi briefnya 5 bukan. Ya udah, Max-nya ngambil nilai kebesar. Jadi 5 yang dipilih. Tapi kalau misalkan ternyata dia kurang-kurangin terus hingga akhirnya kurang dari 0, misalkan minus 1 itu ya. Max-nya nilai maksimal dari matematikanya itu tetap milih 0 buat ditampilin gitu. Sehingga dia kakaknya nggak mungkin kurung sampai minus 1 itu nggak mungkin. Karena kita pakai sistem maksimalnya. Maksimal kakak yang mau tampilin berapa. Itu yang dipilih berapa. Atau 0 atau 5. Kalau misalkan kurung terus sampai minus 1 atau 0, ya 0 dong, gitu. Itu juga di bagian sini, di bagian preview ini, MacMing namanya. Jika tambahin terus, jadi kalau misalkan 1 sama progress scope-nya berapa? 5. 1 sama 5 nilai yang paling kecil berapa? Oh 1. Tambahin terus sampai lebih, misalkan scope-nya itu ada 5. Tapi si counter-nya ini udah lebih dari 5, misalnya 6. Nilai minimalnya berapa? Nilai kecilnya berapa? Ya 5 dong. Ya udah, bagi nilai stoknya yang diambil. Nilai seterusnya itu nggak diambil sama dia. Nilainya ke 5, nggak bisa dikerusin. Gitu. Karena sistemnya ngambil nilai yang kebesar, nilai yang kekecil gitu. Mapping gitu. Jadi kan nggak perlu lagi pakai pengkondisi yang if apa, lalu jalanin ringkahnya nggak perlu lagi. Kita tinggal pakai pengkondisi yang matematika aja ke sini, lebih simpel. 1 baris kurang gang ya. Itu. Cuma buat yang awal-awal, aku cukup bingung sih. Aku pelajarin dulu, ini apa maksudnya, ini alurnya dari atas ke bawah. Aku jadi
pahamin dulu, oh gini kenyaka, oh ya gampang kenyaka, lebih mudah ini, cukup satu baris doang, nggak terlalu banyak gitu. Pemahaman lebih enak yang ini kenyaka. Nah ini aku juga udah tulis di bagian readme-nya, kalau misalkan mau lihat, ini agak logika conquer-nya di sini nih, logika conquer-nya. Ini juga agak logika edit. Nah nanti aku langsung aja ke logika edit-nya di bagian si readme-nya. Nanti ini bisa lihat kalau misalnya klik X, nah ini juga disable nih. Disable-nya kenapa? Kombolnya. Ya iya dong, kalau misalkan progress stock-nya 0, udah habis nih progress stock-nya. Atau ternyata kuantitinya itu 0. Kuantitinya si progress stock-nya 0, kuantitinya juga udah 0 gitu. Ya udah, si belakangnya up, nggak boleh berfungsi. Itu. Ini juga kalau progress stock-nya udah 0, kuantitinya juga 0, belakangnya nggak boleh berfungsi. Itu aja sih sistemnya. Tinggal varian nih buat nentuin si variannya apa, model kombonya apa, ini buat nentuin kelas name-nya apa. Nah ini buat nentuin si fungsinya itu, berfungsi disable nggak itu, tuh disable nggak itu. Lalu kita kalau misalkan ini lewat, kita pakai handle F di dalam bawah situ. Nah baru dia jalan itu guys. Nah itu kurang lebih untuk combo F di bagian Pokemon. Nah brainstormingnya di bagian si update baru. Oke guys, jadi yang fungsi edit ini gimana? Nah fungsi edit itu seperti ini guys. Jadi kurang lebihnya kita ini dulu ke find card-nya sama find si product-nya. Nah buat apa? Buat nyari si gift-nya. Listnya antara kuantiti baru sama kuantiti lama. Kayak kemarin, kayak di order kemarin tuh. Bedanya adalah kenyaka di bagian order kemarin cukup panjangan kenyaka, nggak sesingkat di bagi logika sesingkat di matematika yang baru ini, yang aku bikin logikanya. Nah, ternyata logika yang baru ini seperti ini nih. Kalau misalnya stoknya nggak mencukupi, ya udah, ini return. Ini cuma buat yang namanya masking stoknya agak kok enggak. Stoknya kok enggak itu. Dengan cara apa? Dengan cara kita kasih kau dulu kalau kita mau nambahin barangnya, mau nambahin quantity. Give lebih besar dari 0 bagi yang plus kan. Jadi kita mau nambahin quantity-nya. And product stock ini lebih kecil daripada selisih. Lebih kecil daripada selisih, sehingga oh ya dia kan mau nambahin quantity barang, tapi stoknya nggak cukup. Ya udah, stoknya nggak mencukupi. Itu guys. Tapi kalau misalnya ini udah selesai validasi stoknya ini cukup atau enggaknya, kita bisa langsung lanjut tanpa pakai kondisi lagi. Itu penyaka. Maksudnya gimana nih guys? Maksudnya gini, aku kasih imajinasi buat kalian. Nih, jadi kita ada yang namanya stok barang. Nih, stok awal, kita ini 10. Punya kita ya. Nah, di sini ada dua kondisi. Kondisi pertama ini, si gift-nya lebih besar daripada 0. Otomatis kan dia ngurangin dong, nilainya positif 5. Kuantitinya tambah 5. UTI tambah 5. Kalau misalkan satu lagi, bagi gift-nya lebih kecil daripada 0. Otomatis UTI-nya ngurangin 5. Sampai sini udah oke ya. Nah, dalam kondisi stoknya 10, kita bisa langsung aja lihat di bagian bawah. Apa nih kalau misalnya udah sukses masuk bagi setiap kali agak selisihnya kurangnya mas stoknya kurangnya mas selisih. Nah, masuknya gimana? Gini loh, buat mencapai dua kondisi, kalau misalnya ketika kuantitinya ditambah, berarti stoknya berkurang, atau kuantitinya dikurangin, berarti stoknya bertambah. Caranya gini, kondisi pertama, kalau misalnya si kuantitinya ditambahin, berarti kan kesimpulan ya udah minus, terus plus 5. Tuh. Terus kalau misalnya ini kondisi apa ya? Kondisi nambah stok ya. Kondisi kurang kuantiti. Nah, ini juga ada satu kondisi lagi, dimana dia min 5, berarti itu dia
sorry, ini nambah kuantiti, ini kurang kuantiti, ya kan? Ini nambahin kuantiti, ini kurangin kuantiti. Stoknya 10, kita mau nambahin kuantiti 5. Garis selisihnya itu berarti kan mau nambahin kuantiti 5. Gimana caranya? Minus ketemu plus jadi berapa? Ya minus. Minus ketemu plus ya minus. Tuh. Jadi 10 kurang 5 berapa? Ya udah 5 berarti. Nah, di sini. Sesimpel itu. Nah, kalau misalkan minus kurang minus ketemu minus jadi berapa? Jadi plus. Itu. Jadi kurang kuantitinya. Jadi ada berapa? Sisanya 5. Jadi 5 ya 15 berarti ya kurang lebihnya. Nah, 15 berarti kurang lebih gitu. Isi stoknya berarti stok akhirnya segini. Stok akhirnya itu guys. Jadi otomatis dia bakalan ngulangin sendiri sama nambahin sendiri karena minus ketemu plus ya jadi minus, plus ketemu minus, plus minus ketemu minus ya jadi plus. Itu di bagian bawahnya itu guys. Sehingga kita nggak perlu lagi kondisi yang seperti ini. Kemarin kita buatnya seperti ini guys. Nih, oke lah, ini buat penjaga untuk stoknya kalau nggak cukup. Nah di sininya nih guys, kuantiti jika lebih besar daripada 0, kita get common. Div kuantiti maksudnya ini selisihnya. Kalau selisihnya lebih besar dari 0, kita kurangin si stoknya. Kalau misalkan selisihnya lebih kecil daripada 0, kita tambahin stoknya. Ngapain itu? Gak perlu. Masalahnya kenapa bisa ada dua kondisi seperti ini? Ada lagi nih masalahnya. Ketika kita dapat nilai minus dari sini, minus 5 itu ya, kita dikasih math jadi minus 5, di sini minus 5 menjadi 5. Gitu. Ngapain? Gitu guys, masuk aku gitu. Salahnya di sini. Bukan salah sih, benar. Tapi logikanya kepanjangan gitu. Jadi nggak perlu sebenarnya kayak gini-ginian. Panjangan jadinya. Else ini nggak perlu. Nah, pertanyaannya balik lagi satu. Kembang di dalam si Prisma punyanya PostgreSQL, sistemnya seperti apa? Apakah cuma pengulangan biasa doang? Atau dia bakalan error kalau kamu misalnya kembangnya minus, terus div kuantitinya ternyata minus. Apa dia bakalan error? Atau dia malah berubah jadi plus? Itu doang masalahnya. Cuma di sini nanti harus kita ulik lagi, begah lagi kan. Aku habis ini ada project lagi nih, project buat gabungin back nama front end. Nah ini kayaknya aku bisa sengguh-sengguh di bagian sini nih. Harusnya lebih bisa kecerahkan lagi lah ya. Itu guys. Itu buat tombol si update. Nah berbeda sama sim tombol add lah ya. Tombol add. Ini bukan buat tombol update, sorry. Ini buat tombol edit. Berbeda sama tombol tambah ke keranjang, itu beda jauh. Kalau tambah ke keranjang cuma ngurangin stok. Kalau tombol buat edit, berarti stoknya itu bisa dikurangin, bisa ditambahin. Kalau misalkan jelek, berarti apa? Stoknya ditambahin. Kenapa? Karena kita ngebuang satu card, otomatis kan kita harus kembaliin si stoknya dari kuantiti yang udah kita ambil sebelumnya. Jadi harus ditambahin pakai kuantiti yang sebelumnya. Kuantiti si card atau order sebelumnya. Tuh, udah kelar. Itu aja sih untuk logika dari si card ini. Dari function edit dan select serta add gitu, guys. Apalagi? Udah selesai. Tinggal optimis script ya. Tadi barusan optimis script itu. Yang setiap kali kita setiap kali kita kasih handle add, loginnya nyala dulu, habis itu loginnya dimatiin di bagian bawah. Di nguling di bagian bawahnya gitu guys. Nah itu langsung di nguling bagian bawahnya. Tinggal berapa second itu nungguin dulu. Begitu juga sama ini card. Ini juga sama ngul. Terus apa lagi edit. Ini juga harusnya ngul, lebihnya ngul gitu.
Gitu guys, kurang lebihnya. Terima kasih Bang Ongkong, dan sampai jumpa di video selanjutnya.